Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Faiz Talk, Majelis Ngopi, tempat kita ngopi tapi yang diseruput bukan cuma kopi, melainkan kesadaran. Teman-teman, pernah enggak sih lihat harga baju di toko online yang sampai bikin geleng kepala? Ya, kaos import katanya branded, tapi harganya lebih murah dari ongkirnya. Nah, di situ kadang kita lupa nanya, ini barang masuknya lewat jalan mana? Hari ini kita bahas dua hal yang kelihatannya beda, tapi akarnya sama. Permainan harga dan dokumen import, atau yang disebut misinvoicing. Dan banjirnya baju bekas import yang dilarang tapi tetap masuk. Bersama saya, Kanda Sultan Kasidal, SE, tokoh lama Kadin Jatim, pengusaha senior yang tahu dari hulu sampai hilir. Kanda Sultan, terima kasih, matur nuwun rawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kanda hari Ya, ini? baik-baik. Cak Mangisti, ya, ini Cak ya soalnya Surabaya anak Jaya ya kita panggil Cak. Ya ini obrolan kita ini penting ya untuk kita membuat moral dari pedagang itu supaya terbentuk lah dari hal-hal yang kurang sehat atau curang istilahnya. Begitu, Cak Mangisti. Oke, Kanda, kita mulai dari yang banyak orang nggak ngerti, misinvoicing. Bahasa gampangnya ini permainan harga di dokumen ekspor impor. Tapi gimana cara mainnya? Nah, ini pertanyaannya ini yang banyak disampaikan oleh kebanyakan orang. Sebenarnya cara mainnya sih seperti apa sih misinvoicing itu? Nah, gimana Anda Sultan? Gini, sebetulnya sederhana. Misalnya barang yang sebenarnya harganya 200 ditulis 130 ya. Terus umpamanya barangnya seharga 100 ditulis 200 ya kan. Ya. Tujuannya apa? Supaya pajak impor dan bea masuk lebih kecil. Atau sebaliknya ya kan, supaya nilainya cuma $100 itu dibuat muter-muter uang itu ke luar negeri lewat harga kertas istilahnya. Itu tadi misinterpreting tadi itu yang Cak Mangisti sebutkan tadi. Ya. Jadi laporan palsu di kertas ya, tapi efeknya nyata ya. Betul itu. Bayangin kalau itu dilakukan oleh ribuan importir ya kan, yang melakukan itu berarti kan hilang berapa triliun pajak kita. Yang jujur jadi kalah ya kan, barang curang bisa dijual lebih murah. Nah, karena murah produk lokal nggak laku. Efek dominonya itu sangat bias ya kan, pabrik-pabrik bisa tutup ya kan. Terus PHK ya kan. Nah, terus ya kalau sudah PHK kan kriminalitas naik ya kan. Itu sedangkan barang yang dikirim itu kan limbah. Iya kan Cak Mangisti? Iya. Jadi sebenarnya pertanyaannya tuh kok bisa lolos ya? Kan kita punya bea cukai, punya sistem pemeriksaan barang. Ya, itu memang menarik. Sistem kita memang canggih. Pakai risk management, ya kan? Ada jalur hijau, kuning, merah, ya kan? Tapi masalahnya di data dan kejujuran pelaku
Kalau barang datang pakai nilai harga yang masih wajar di atas kertas, petugas tidak curiga kan. Tapi kalau ada yang broker yang tahu cara meloloskan berkas, nah kan itu kan sudah ada permainan kan antara petugas. Nah, itu sekarang sedang dilakukan oleh Menteri Jenggu Purbaya ya kan. Nah, mulai ditata dan dia sudah mulai on the spot ke dalam, sudah banyak yang digeser-geser ya kan. Nah, dan sudah banyak juga yang sudah dipetieskan sama dia. Nah kadang juga kode barang ya toh itu dimanipulasi. Misalnya baju bekas diklaim bahan tekstil campuran ya kan. Atau pakaian sisa pabrik ya kan. Padahal aslinya import ya kan. Jadi bekas pakai yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah kita itu dalam Permendak 40 nomor tahun 22 ya. Jadi berarti bukan sistemnya yang lemah, tapi celah etik dan kolaborasi pengawasan yang belum rapi ya. Ya persis sekali. Kalau data dari Bea Cukai atau Kadin dan Asosiasi Industri bisa disinkronkan ya toh, ya WIPMI atau industri tekstil sudah setengah solusi itu. Masalahnya selama ini semua jalan sendiri-sendiri, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita untuk menyatukan itu? Sebetulnya perannya Kadin sama HIPMI dan HIPI, atau Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia sama Himpunan Pengusaha Muda. Nah, itu sebetulnya mereka itu yang bermain harus mereka, ya kan? Oke. Sekarang kita masuk ke baju bekas impor kan. Barang ini kan dilarang, tapi kenyataannya masih banyak dijual di pasar-pasar. Kenapa bisa begitu? Karena kan demandnya kan tinggi, ya kan? Jadi Cak Mangesti bisa bayangin, yang cari barang murah, sementara ekonomi lesu gitu. Ada yang ambil dari pelabuhan tikus, ya kan? Ada juga yang lewat kontainer yang sudah di mix, dicampur sama barang yang sah ya itu. Nah, itu. Padahal dampaknya berat ya kan. Banyak garmen yang tutup ya kan, nggak laku. Pabrik garmen tutup ya. Iya gitu. Terus produksi benang, kain itu yang lokal itu kan. Nah, itu kena efek dominonya. Terus belum lagi ribuan pekerja yang kayak Eastertek apa segala itu kan. Berapa puluh ribu itu kan. Nah, sebetulnya kan nggak perlu tutup mereka itu kalau umpamanya itu bisa diatasi. Jadi ironisnya banyak pedagang kecil nggak tahu kalau itu barang dilarang ya. Iya betul. Mereka cuma lihat ada yang nawarin murah, ya kan. Makanya saya selalu bilang kita jangan hukum yang lemah, tapi beresin juga yang di hulu ya kan. Iya. Jadi kalau kita tarik ke atas, apa dampak besar buat negaranya? Untuk negara kita ini? Banyak sekali, Cak. Negara rugi pajak karena harga barang dimanipulasi ya toh. PPN dan biaya masuk ikut turun. Defisit neraca dagang bisa tersamarkan kan? Karena data ekspor impor jadi gak valid. Terus industri dalam negeri kolab. Barang curang lebih murah. Pabrik lokal berhenti produksi ya kan? Iya itu terus kenyataan di lapangan tuh. Moral ekonomi rusak, ya kan? Orang mulai mikir yang curang aja bisa untung, ya kan? Sama juga ada yang bilang yang haram aja susah, itu yang halal itu yang bahaya, itu yang bahaya itu. Iya. Kita bisa kehilangan trust di dua sisi. Pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat dan pengusaha kehilangan integritas pasar. Sekarang kita bicara solusi. Jadi kalau Kadin mau ambil peran, langkah konkretnya apa sih kan? Jadi sekarang Kadin itu jangan cuma rapat aja. Jadi dia harus kejar bola, ya kan? Dan harus turun dia, ya kan? Bukan turun dia tunggu bola, bukan jangan tunggu bola, dia harus turun.
yaitu dengan membentuk tim kerja yang cepat, libatkan pelaku industri ya kan, logistik dan eksportir ya kan, terus bangun ruang data yang aman, yaitu antar anggota tadi yang asosiasi ya kan, biar kalau ada harga aneh atau import mencurigakan bisa saling mengingatkan kan. Oh iya. Terus sama biasakan kelas dagang yang jujur, ya toh, ajarin anggota cara hitung biaya impor, ya toh, bayar pajak, ya toh, bagaimana. Terus kolaborasi dengan bea cukai. Karena itu kan poinnya di sana, bea cukai, pajak itu poinnya di situ. Kita bantu kontrol, tapi bukan saling curiga, ya kan. Jadi saling mengisi, ya toh. Bukan kerjasama untuk menilap ya. Enggak, kerjasama untuk memudahkan dan untuk jalan yang legal ya kan. Mantap. Kalau dari sisi negara, terutama Kementerian Keuangan dan Bea Cukai, apa yang perlu dilakukan biar masalah ini benar-benar selesai? Nah, kalau itu sebetulnya ada 5 langkah penting itu. Jadi kita harus integrasi data ekspor impor antar negara, ya kan? Ya. Bikin sistem mirror data, bandingin data impor kita dengan data ekspor negara mitra. Oh, jadi harus dicek ya? Jadi kan ketahuan kan. Kalau di sini 10, di sananya 20 ya, di mana yang 10 ya kan? Ya. Nah, itu. Kalau beda jauh langsung investigasi. Ya. Terus kedua, audit jalur hijau. Ya. Jalur hijau. Ya, banyak kasus yang lolos karena lewat jalur low risk itu kan. Nah, itu tapi justru itu kadang-kadang dibuat permainan. Permainan terjadi dari di situ. broker, ya. Jadi di situ kan ada maklar-maklar pelabuhan itu yang bisa meloloskan. Ada atau banyak? Oh banyak sekali. Yang hidupnya di situ dan bekerja sama aparat. Ya, itu anunya. Terus habis itu ya kita perkuat satgas kolaboratif ya kan. Kadin, IPMI, seluruh asosiasi ya kan. Bea cukai, kalau pajak dilibatkan, ya oke, sama petugas di sana di polisi KP3 kan, duduk satu meja, ya kan, bukan saling curiga, tapi saling mengoreksi apa ya kekurangan kita, saling isi ya toh. Kalau memang itu mau bagus, tapi rupanya dengan menteri baru ini itu sudah menjurus ke sana, sudah mulai. Semangatnya udah semangat ke arah yang benar ya. Ya betul. Ya. Jadi kadang orang pikir ini cuma urusan pajak dan dagang, tapi kan sebenarnya ini soal keadilan sosial juga kan. Iya, tapi itu juga harus ada diterapkan juga reward enforcement, ya toh, untuk importer yang patuh, ya kan? Itu dikasih kemudahan. Yang curang hukum tegas, ya kan, sampai izin usahanya dibukukan. Ya toh. Dan jangan lupa seperti kita ini forecast begini, jadi publikasi yang ringan itu harus terus dilakukan melalui medsos, melalui ya macam-macam lah. Media massa sekarang kan canggih-canggih. Oke. Jadi teman-teman Kadin seperti dan pelaku usaha, pejabat daerah, bahkan mahasiswa ekonomi yang lagi dengerin, jangan diam. Mulai dari hal kecil, cek asal barang, pastikan harga masuk akal, laporkan kalau ada yang curang, karena bangsa ini nggak butuh pemain licik, tapi butuh pemain yang jujur, yang berani bicara benar. Betul sekali itu. Karena keadilan bukan cuma di pengadilan ya kan, tapi juga di pasar. Kalau yang curang dibiarkan, yang jujur bisa mampus ya kan. Nah, padahal bangsa ini dibangun oleh kerja keras dari orang-orang yang jujur, gitu, para nelayan, petani, tukang jahit, ya kan, sampai pengusaha kecil. Dan jangan lupa orang yang memerdekakan negara ini kan bapak-bapak mereka, ya kan. Dan mereka harus bisa menikmati dong, ya kan. Kalau pasar sehat, mereka semua hidup. Kalau pasar rusak, ya inilah, kemiskinan akan
tinggi Ya, di negeri ini ya toh. Nggak usah jauh-jauh lah, Jawa Timur ini aja kemiskinannya kan masih tinggi angkanya. Yang dikasihkan itu kan data-data sekarang ternyata kan semua itu data fiktif. Bayangin aja bansos 10 juta ya. Itu punyanya elit-elit yang ada di pusat itu. Bayangin berapa triliun kita sudah kebobolan. Nah ini ya juga nanti bisa begitu, ya kan? Oke. Jadi yang murah tapi curang, mahalnya nanti kita tanggung bareng-bareng berarti. Oke. Masya Allah. Jadi inilah obrolan yang bikin kita mikir 2 kali ya. Kita perlu berhati-hati dan merenung setiap langkah, apa manfaat dan kerugiannya ini harus ditimbang-timbang. Baik, saya kira kita akhiri Kanda, nanti kita ketemu di episode yang berikutnya. Yang jelas ngopi bukan sekedar ngobrol, tapi ngopi itu mengasah kesadaran kita. Terima kasih Kanda atas kehadirannya di The Bais Talk Show ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, makasih Kanda. Oke.